Nah, kasusnya ini adalah kasus yang dilalui oleh Ibu Agustini. Beliau adalah salah satu guru kimia di SMA Negeri 2 Bantan. Beliau sedang memiliki masalah terhadap muridnya yang kurang termotivasi dalam belajar, sehingga berimbas terhadap hasil penilaian muridnya. Di sela istirahat siang di ruang guru, Ibu Agustini menemui teman sejawatnya untuk diajak ngobrol santai. Saat itu, Bu Yanti sedang membaca buku di ruang laboratorium. Baik, kita mulai sebagai coach saya sendiri dan Bu Yanti sebagai coachnya. Siang, Bu. Permisi. Selamat siang juga Bu Tini. Hari ini, bolehkah kita berdiskusi sebentar, Bu? Boleh Bu, silakan. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk berdiskusi dengan saya. Sama-sama Bu Tini. Apa yang ingin Ibu diskusikan kali ini? Ini, Bu, mengenai masalah saya dan murid-murid saya. Apa yang ingin Ibu harapkan dari hasil diskusi kita ini pada siang ini Bu Tin? Saya berharap bisa meningkatkan semangat belajar murid saya dan semua murid saya itu dapat mengikuti pelajaran dengan baik. Oh begitu. Memangnya permasalahan apa yang terjadi di kelas Ibu Tini? Nah, jadi begini Bu Yanti, akhir-akhir ini di kelas saya itu muridnya kurang bersemangat sehingga menyebabkan tidak berhasil dalam belajar karena penilaian harian yang diberikan tidak tuntas. Oh, jadi anak-anak kurang bersemangat ketika belajar di dalam kelas ya Bu? Oh, Iya, jadi Bu. mengapa bisa seperti itu Bu Tini? Hmm, jadi saya mendengar keluhan dari beberapa murid, katanya karena mereka tidak dapat memahami materi pembelajaran di kelas dengan baik. Lalu karena mereka juga tidak memiliki buku paket, Bu, untuk dijadikan pegangan, sehingga mereka tidak bisa belajar di rumah. Kalau dari pengalaman Ibu, murid yang dikatakan berhasil belajar itu yang bagaimana, Bu? Ya begitu, Bu, yang bersemangat dalam belajar, dapat mengikuti pelajaran dengan baik, dan tentunya tuntas dalam menghadapi penilaian harian yang diberikan. Kalau kita bilang level maksimalnya keberhasilan belajar siswa itu dari angka 1 sampai 100. Saat ini keberhasilan siswa kita berada di level berapa? Untuk saat ini, murid saya berada pada level 50, karena 50% dari mereka belum tuntas KKM dalam mengerjakan penilaian harian yang saya berikan. Setelah dilakukan tindakan, target yang hendak dicapai pada keberhasilan belajar murid itu di level berapa? Saya berharap setelah mendapat tindakan ini, mudah-mudahan siswa saya itu dapat mencapai angka 85, Bu Yanti. Baik, bagaimana solusi-solusi yang dapat Ibu lakukan agar target yang Ibu harapkan ini tercapai? Ada berbagai cara yang dapat saya lakukan. Misalnya, yang pertama, saya akan menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi, tidak itu-itu saja, sehingga dapat menarik proses pembelajaran. Yang kedua, saya meminta murid untuk membuat peta konsep atau catatan khusus mengenai materi yang dipelajari. Ada lagi upaya yang dapat Ibu lakukan? Hmm, mungkin saya akan memanfaatkan alam sekitar sebagai tempat untuk belajar selain di dalam kelas. Lalu memberikan ice breaking saat anak mulai merasa bosan belajar. Wah, luar biasa, Bu. Bagus sekali solusi yang Ibu tawarkan. Sangat menarik. Nah, dari solusi-solusi yang Ibu sebutkan tadi, untuk meningkatkan keberhasilan siswa, mana yang paling mungkin Ibu lakukan?
Saya akan menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Misalnya, jika materi mengenai pembelajaran yang bersifat abstrak, saya akan mencoba menggunakan video, melakukan praktikum atau demonstrasi, dan menggunakan alat peraga. Namun, jika materinya tentang konsep, saya akan memberikan penekanan pada bagian-bagian penting pada konsep tersebut. Dan jika materinya tentang hitung-hitungan, saya akan memberikan contoh-contoh soal karena saya yakin dengan berlatih mengerjakan soal-soal itu, anak akan terbiasa sesuai dengan pepatah mengatakan bahwa Allah bisa karena biasa. Wah, sangat menarik nih nampaknya. Saya jadi penasaran nih Bu Tini. Selain itu ada nggak yang lain Bu Tini? Hmm, saya juga akan memberikan ice breaking jika melihat siswa saya sudah mulai bosan dalam belajar dan meminta siswa saya untuk membuat catatan-catatan kecil, baik itu berupa carta, peta konsep, atau catatan lainnya agar mereka bisa mengulang kembali untuk dipelajari di rumah. Kapan Ibu akan memulai kegiatan ini? Mulai lusa, Bu, karena saya akan mempersiapkan dulu bahan-bahan yang akan saya berikan ke murid saya hari ini. Dan kebetulan lusa saya masuk di kelas 10D. Dalam menyikapi hal ini, komitmen apa yang akan Ibu lakukan ke depannya? Saya akan berusaha memberikan pembelajaran yang menarik kepada murid-murid saya, menggunakan berbagai macam metode pembelajaran, dan menambah konten-konten yang sesuai dengan minat belajar murid, supaya mereka lebih bersemangat lagi dalam belajar. Siapa saja yang dapat membantu dalam melaksanakan komitmen ini, Bu Tini? Tentunya saya berkolaborasi bersama murid-murid saya. Lalu kalau saya terbentur masalah, mungkin dengan teman-teman sejawat saya, dan jika memungkinkan, nanti saya akan berdiskusi dengan orang tua murid. Wah, sangat luar biasa, Bu Tini. Sebagai penutup diskusi kita pada siang ini, apa yang dapat kita simpulkan? Semoga hasil pembelajaran murid saya dapat meningkat dengan segala upaya yang akan saya lakukan sesuai dengan target yang saya inginkan. Baik, semoga ya, Bu. Semangat, Bu Tini. Baik, Bu, terima kasih. Begitu kita bertemu lagi 1 minggu lagi ya, Bu. Saya penasaran dengan cerita kelas Ibu selanjutnya. Baik, Bu, selamat siang dan terima kasih banyak.